Halo semuanya, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang melatar belakangi munculnya kebutuhan untuk integrasi sistem, pada bagian ini kita akan membahas tentang tipe-tipe dan langkah-langkah untuk melakukan integrasi sistem. Adapun tujuan pembelajaran untuk video kali ini adalah mahasiswa mampu membedakan integrasi logis dengan integrasi fisik, mampu menjabarkan langkah-langkah dalam melakukan integrasi sistem, mampu menjelaskan keuntungan dan kekurangan dari integrasi sistem, dan pada akhirnya mahasiswa mampu menjabarkan peran ERP dalam integrasi logis dan fisik. Munculnya kebutuhan untuk integrasi sistem. Dewasa ini perusahaan harus efisien dan efektif dengan produk dan layanan. Terdapat banyak faktor yang mendorong kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem. Kemampuan untuk merespon kebutuhan pasar dengan cepat adalah salah satu kebutuhan kunci dalam mempertahankan pelanggan dari pesaing serta memperluas pelanggan. Dengan kata lain, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk. Kekurangan atau kelebihan persediaan atau adanya persediaan di tempat yang salah pada waktu yang tidak tepat memiliki dampak yang buruk pada profitabilitas perusahaan. Sistem terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai sesuatu yang dirasa sulit selama ini, yaitu menyambungkan bagian permintaan dengan bagian pasokan dengan cara yang memungkinkan respon cepat dan fleksibel terhadap perubahan permintaan. Integrasi sistem dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu integrasi secara logis, disebut juga dengan human integration. Berarti membangun sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk berbagi data dengan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan dan otorisasinya. Hal ini di sisi lain juga berarti memberikan akses kepada sumber data terbagi atau shared data resource dengan orang dari fungsi lain dalam organisasi. Di sisi lain, terdapat integrasi fisik atau teknis, di mana integrasi sistem berarti menyediakan konektivitas yang mulus antara sistem aplikasi yang berbeda-beda. Untuk mencapai integrasi logis dan kecocokan dengan model bisnis perusahaan, struktur organisasi, proses-proses, dan peran dan tanggung jawab pekerja perlu diubah. Seperti telah disebutkan, bisnis proses re-engineering lebih dari sekedar mengintegrasikan teknologi yang heterogen, tetapi melibatkan perubahan pola pikir pekerja dalam perusahaan, mendorong dan memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang baru. Sebelum mencapai integrasi pada level sistem, sebuah organisasi harus mengatasi halangan manusia, yang termasuk di dalamnya mendidik dan memotivasi pekerja untuk mengesampingkan kepentingan departemen dan bekerja sebagai sebuah tim. Tugas penting lainnya yang harus dilakukan manajemen adalah mengubah fokus pekerja dari pencapaian tujuan departemen menjadi tujuan organisasi. Perubahan juga diperlukan dalam struktur manajemen hierarkis tradisional yang murni bertujuan fungsional. Sebagai contoh, pada struktur lintas fungsi, seorang analis keuangan mungkin bekerja untuk seorang manajer finansial dan dengan seorang manajer produk, sehingga manajer produk akan bertanggung jawab untuk merekrut dan menilai kinerja dari si analis keuangan yang berada di bawah manajer finansial. Hal ini terdengar membingungkan dan semrawut, tetapi kompleksitas hubungan harus dipertahankan untuk struktur organisasi yang rata dan cair yang mudah diadaptasikan dengan kebutuhan perubahan lingkungan. Kerja tim sangat penting jika organisasi ingin memecah silo fungsional dan memiliki pekerja dari seluruh tingkatan manajemen berkolaborasi dalam memecahkan masalah organisasi. Kerja tim juga harus diperkuat dengan penekanan dari manajemen puncak terhadap capaian tujuan organisasi daripada tujuan departemen dan tujuan tim daripada tujuan individual. Berbagai organisasi saat ini telah mengakumulasi berbagai aplikasi yang datang dari berbagai vendor, berjalan dalam berbagai sistem operasi, dan juga bekerja dengan banyak basis data. Beberapa aplikasi adalah old legacy system yang mungkin perlu bekerja dengan arsitektur World Wide Web terbaru. Konektivitas yang mulus pada lingkungan
Komputasi heterogen adalah pekerjaan yang rumit tetapi dibutuhkan perusahaan untuk menjadi efisien. Dalam kondisi seperti inilah teknologi middleware dimulai. Software ini memberikan tampilan presentasi data yang mulus kepada pengguna akhir dan mempertahankan integritas data dan sinkronisasi data pada setiap basis data sistem aplikasi. Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh organisasi untuk mengintegrasikan sistem. Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi berbagai sumber daya perangkat keras dan lunak yang ada dengan memusatkan pada vendor, platform sistem operasi, arsitektur SI yang digunakan oleh sumber daya ini. Selanjutnya, organisasi harus memeriksa apakah database dan teknologi yang digunakan pada berbagai aplikasi sesuai dengan standar pendukung seperti kesesuaian dengan JDBC atau ODBC untuk basis data. Pada langkah ketiga, organisasi harus mengembangkan kebijakan dalam mendukung aplikasi yang telah digunakan sebelumnya atau legacy applications. Selanjutnya, organisasi dapat mempertimbangkan alat middleware karena sebagian besar organisasi tidak akan membuang old system secara langsung setelah integrasi sistem. Sehingga alat middleware sangat penting untuk integrasi jangka pendek jika aplikasi yang sudah ada harus digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, pada langkah kelima, organisasi harus membuat kebijakan single sign-on untuk akses data dan aplikasi karena seluruh pekerja dan partner eksternal akan membutuhkan akses untuk sistem terintegrasi dari manapun dan kapanpun. Tahap yang keenam adalah membuat dukungan TI untuk lingkungan sistem terintegrasi karena sangat dibutuhkan untuk menghindari masalah dukungan dan pemeliharaan terkait sistem yang terintegrasi. Sentralisasi di sini tidak berarti secara fisik berada pada satu lokasi. Staf TI bisa berada di mana-mana dalam organisasi, tetapi mereka harus dapat mendukung semua aplikasi dan platform dengan dukungan layanan TI tersentralisasi. Langkah ketujuh adalah merencanakan pemulihan data dan bencana untuk data organisasi dalam sistem terintegrasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada sistem baru. Sistem backup dan recovery sangat penting jika terjadi kegagalan sistem atau bencana besar. Langkah terakhir adalah mengembangkan kebijakan dan standar organisasi terkait pengadaan perangkat keras dan lunak baru yang selaras dengan strategi TI organisasi. Integrasi sistem memiliki manfaat dan batasan sendiri. Beberapa manfaat utama dari integrasi sistem adalah: pertama, penurunan biaya persediaan dan personel karena integrasi sistem. Yang kedua, integrasi sistem dapat membuat sebuah perusahaan kecil berjalan seperti perusahaan besar karena dibantu perangkat lunak business to business. Banyak dari mereka sekarang dapat berkompetisi dengan perusahaan besar untuk mendapatkan pesanan dari retail seperti Walmart dan Target karena mereka menyediakan tingkat pelayanan yang sama dengan sistem enterprise. Selain itu, peningkatan ketersediaan informasi memungkinkan manajer dan pekerja untuk membuat keputusan pada saat yang tepat. Akhirnya, keuntungan sampingan dari integrasi adalah memaksa organisasi untuk menstandarkan perangkat keras, lunak, dan kebijakan TI-nya. Hal ini mungkin menghabiskan banyak biaya, tapi dalam jangka panjang perusahaan dapat mengembalikan biaya tersebut. Namun di sisi lain, terdapat pula beberapa batasan terkait integrasi sistem, yaitu biaya implementasi awal dari integrasi sistem sangat tinggi terkait perangkat keras dan lunak, serta biaya sumber daya manusia, karena perlunya rekayasa ulang proses bisnis. Walaupun hal ini tidak dapat dihindari, pengaruh negatif dari implementasi dapat diminimalkan dengan rencana alokasi sumber daya jangka panjang dan komitmen dari manajemen puncak. Kemudian batasan yang kedua adalah integrasi sistem seringkali melibatkan pembagian informasi antar departemen dan tim lintas departemen. Hal ini sering menimbulkan konflik kekuatan antara departemen fungsional jika mereka belum menyetujui integrasi. Mendidik karyawan dengan strategi manajemen perubahan yang baik dan mengkomunikasikan manfaat jangka panjang dari integrasi sistem dapat meminimalkan konflik ini.
Batasan yang ketiga adalah return on investment atau ROI dari integrasi sistem seringkali tidak muncul sampai beberapa tahun setelah implementasi. Dan banyak dari pengembalian ini dalam bentuk intangible benefits, sehingga tidak dapat dikenali secara langsung oleh organisasi. Manajer keuangan seringkali sangat kecewa dengan situasi ini dan dapat menimbulkan tekanan yang menghancurkan dampak jangka panjang dari integrasi sistem. Oleh karena itu, pemahaman dan dukungan manajemen puncak dalam jangka panjang adalah hal utama untuk kesuksesan integrasi sistem. Akhirnya, salah satu masalah dari standarisasi adalah membatasi kreativitas dan kebebasan dalam area fungsional. Tetapi hal ini dapat diminimalkan dengan kebijakan integrasi yang lebih baik yang menyediakan fleksibilitas dan komunikasi yang lebih baik dari manajemen puncak. Sistem ERP merupakan sistem yang terintegrasi, paket perangkat lunak multimodul yang dirancang untuk dapat memberikan dukungan dan layanan dari berbagai fungsi yang ada dalam organisasi. ERP adalah aset strategis yang membantu organisasi meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen dengan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. ERP memainkan peran yang sangat penting untuk memungkinkan integrasi sistem pada berbagai tingkatan arsitektur aplikasi. Pada level logis, sistem ERP mensyaratkan organisasi untuk berfokus pada proses bisnis daripada fungsi. Datang dengan proses bisnis yang terpasang atau built-in untuk berbagai variasi fungsi bisnis yang umum, kemudian mengimplementasikan best practice melalui langkah-langkah terpasang untuk memproses pesanan pelanggan terkait dengan bagaimana informasi pesanan dimasukkan ke dalam sistem, bagaimana pesan diarahkan melalui berbagai departemen, untuk aksi dan keputusan, dan bagaimana output dari sistem dikomunikasikan kepada berbagai pihak, termasuk pelanggan dan pemasok eksternal. Selain pada level logis, integrasi sistem juga dibutuhkan pada level fisik. Sebelum menginstal sistem ERP, sebuah organisasi mungkin harus mengupgrade atau menginstal middleware dan merencanakan untuk menghilangkan perangkat keras dan lunak legacy system. Walaupun memungkinkan untuk mempertahankan beberapa dari legacy system dan jika penting mengintegrasikannya melalui middleware, sistem ERP generasi saat ini tidak bekerja dengan baik dengan arsitektur sentral pada legacy system. Pada bagian berikutnya akan dibahas bahwa arsitektur berlapis harus diterapkan untuk mengintegrasikan sistem ke dalam platform yang sama. Integrasi juga dibutuhkan pada level data, yaitu dengan mengubah seluruh sumber data menjadi satu basis data. Juga terjadi pada level klien, yaitu menstandarkan platform klien. Pada level aplikasi, melalui rancangan antarmuka yang sama, akses back-end ke infrastruktur sistem, dan rencana backup dan recovery. Sistem ERP dengan demikian menjadi sebuah aplikasi platform untuk organisasi dalam mencapai fleksibilitas dan kecairan untuk bertahan pada dunia kompetisi global. Implementasi ERP yang baik meningkatkan efisiensi operasional dengan proses bisnis yang lebih baik yang berfokus pada tujuan organisasi daripada tujuan departemen atau individu. Efisiensi juga meningkat karena aliran paperless dalam organisasi ataupun dengan eksternal. ERP juga menjadi landasan untuk aplikasi level enterprise yang lebih advance seperti supply chain management, customer relationship management, dan e-business. ERP juga membantu organisasi untuk mencapai fluidity dengan memasukkan praktek bisnis yang terbaik dan standar teknologi, misalnya web-based architecture, integrated systems platform, dan distributed system access. ERP memungkinkan organisasi untuk membentuk aliansi yang cepat dengan kemitraan dengan mudah. Perusahaan seperti Amazon Incorporation dapat dengan mudah membentuk dan memecah aliansi dengan bisnis lain seperti Toys R Us, Walmart, dan KB Toys untuk menjual produk mereka melalui situs e-commerce Amazon.
Fluiditas ini membantu Amazon bertahan dari kehancuran .com dengan menskala produk dan layanan dengan biaya yang minimal. Hal ini tidak mungkin tanpa sistem terintegrasi. Sistem ERP memproses transaksi untuk sebuah sistem e-commerce, memungkinkannya untuk mengubah skala tanpa bottleneck pada pemenuhan pesanan, pelayanan pelanggan, dan administrasi. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang integrasi sistem. Mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas. Pertama, kita sudah melihat bahwa perubahan dalam manajemen organisasi dari yang tadinya berorientasi fungsi atau departemen menjadi orientasi proses bisnis merupakan salah satu pendorong dari integrasi sistem. Integrasi sistem itu sendiri dapat dilakukan pada level logis maupun level fisik. Terdapat banyak langkah dalam integrasi sistem yang akan membawa keuntungan maupun batasan tersendiri. ERP sangat berperan dalam mencapai integrasi sistem baik di tingkat logis maupun fisik.